tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Seorang preman kampung di Lampung Timur tega membakar rumah orang tuanya. Pemprov Lampung akan menerapkan aturan kendaraan menunggak pajak dilarang mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Daerah pelosok pesisir barat minim infrastruktur telekomunikasi dan internet. Pemerintah Provinsi atau Pemprov Lampung akan memberlakukan aturan kendaraan yang mati pajak dilarang mengisi BBM bersubsidi di SPBU. Ini dikatakan oleh Sekretaris Daerah Lampung Fahrizal Darminto Rabu siang di kantornya. Menurut Fahrizal, aturan tersebut kini dalam persiapan dan rencananya akan diawali di 5 SPBU di Bandar Lampung. Aturan ini supaya warga yang memiliki kendaraan taat membayar pajak. Pemprov Lampung mengklaim telah memberikan banyak keringanan terkait pajak kendaraan, mulai dari program pemutihan hingga dibukanya kantor Samsat di tingkat desa-desa. Untuk SPBU memang ke depan, SPBU itu tidak akan melayani penjualan BBM dari kendaraan yang tidak bayar pajak. Jadi kita warga negara itu kan kita mesti mengerti hak dan kewajiban. Hak kita sebagai warga negara mendapatkan pelayanan, itu kan. Tapi kewajiban kita juga mesti karena pajak itu adalah dipastikan kembali lagi pada masyarakat dalam itu pajak publik dan pembangunan. Tapi pelaksanaannya di SPBU juga bukan sembrono, bukan. Setiap kali kita menegakkan aturan pasti orang keberatan. Kita maklum. Tapi kita juga berharap sebetulnya dengan adanya begitu kan orang segera menjalankan kewajibannya gitu loh. Tapi kita bukan mempersulit ya, kita memberikan kemudahan. Apa kemudahan itu? Pembayaran sudah bisa di tingkat desa, pembayaran sudah bisa secara elektronik. Kita sudah berkali-kali melakukan namanya pemutihan. Itu kan kemudahan semua. Tak hanya kendaraan warga sipil, petugas juga mulai menggencarkan penagihan tunggakan pajak kendaraan dinas. Petugas Badan Pendapatan Daerah, Dishub dan polisi melakukan pemeriksaan kendaraan dinas di kantor dinas. Bagi kendaraan dinas yang mati pajak didata dan diberi stiker bertuliskan objek pajak ini belum melunasi wajib pajak kendaraan bermotor. Bahwa memang klaster wajib pajak ini ada 3 klaster ya. Yang pertama ya pemerintah daerah, pemerintah itu sendiri dalam hal ini plat merah, terus kedua badan usaha, dan ketiga wajib pajak pribadi. Tentunya ketiga klaster ini tetap akan kita lakukan upaya-upaya untuk selain melakukan pendataan dan mungkin ya kalau yang door to door itu murni itu memang melakukan pendataan dan penagihan. Beda yang kita lakukan di pusat-pusat keramaian ataupun nanti yang direncanakan di SPBU. Pemprov belum mengumumkan kapan aturan baru tersebut diberlakukan. Pemprov mengimbau warga taat pajak dan berjanji memberi pelayanan baik dan cepat bagi warga yang membayar pajak di kantor Samsat. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Perbaikan pelayanan kepada masyarakat, minimnya ruang arsip surat kendaraan dan ruang kerja pegawai jadi temuan dalam sidak di kantor bersama Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap atau Samsat Lampung Tengah. Sidak dilakukan Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit Rabu pagi. Kapolres meminta para pegawai mengoptimalkan pelayanan warga yang akan membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan dengan birokrasi tidak bertele-tele tanpa ada pungutan liar atau pungli. Warga juga diimbau tidak menggunakan jasa calo dalam membayar pajak maupun mengurus surat-surat kendaraan. Yang
Pertama kita lihat tadi pelayanan mulai dari Samsat, unit cepat UPC-nya, kemudian pelayanan STNK-nya sampai dengan BPKB di belakang. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, baik segi pelayanan dan mungkin segi ruangan ataupun tempat, ada hal yang perlu kita benahi. Seperti diketahui, pajak kendaraan jadi salah satu pemasukan terbesar suatu daerah. Sayangnya, pelayanan di kantor Samsat yang memungut pajak tersebut malah seringkali dikeluhkan banyak warga karena birokrasinya yang rumit. Warga bahkan harus mondar-mandir dan meluangkan waktu seharian, terkadang bisa lebih, hanya sekedar untuk mengurus pajak kendaraannya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Bantuan internet yang diberikan pemerintah dalam program Bakti Aksi ternyata belum bisa dipakai secara maksimal untuk warga desa terpencil. Hal itu dialami warga Desa Pahayu, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat. Sinyal internet bantuan melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi pada 2021 itu masih sulit didapat. Saat dipakai, internet berjalan lambat atau lemot. Bahkan ada warga yang merogoh kocek 2 juta rupiah untuk memasang alat penguat sinyal. Bagi warga yang tidak punya alat penguat sinyal, mereka mencari sinyal internet untuk ponselnya ke lokasi lebih tinggi. Beberapa bulan terakhir itu ada kerusakan, yang satu untuk bagian bakti aksinya rusak. Sudah kita laporkan tapi belum ada tanggapan dari sana. Mungkin masih menunggu jadwal atau gimana, kita kurang tahu. Kalau internet di sini yang menurut saya sangatlah penting, karena sekarang pelaporan kita sudah berbasis online semuanya. Di desa pun udah ada Siskudes. Nah, itu kan kita harus melaporkan secara online semuanya. Sulitnya jaringan internet berdampak juga pada para guru. Mereka kesulitan mengakses materi pelajaran yang harus diunduh dari website pemerintah maupun media sosial. Di sini sinyal tidak stabil ya, ada tapi tidak stabil, tergantung dengan cuaca. Kadang-kadang kalau cuacanya hujan, mendung, itu tidak ada sinyal sama sekali. Belajar mengajarnya? Sangat menghambat sekali karena kebetulan saya mengajar seni budaya. Nah, anak itu kan selain praktek juga kadang menampilkan beberapa tayangan video, foto. Nah, itu kan berhubungan dengan sinyal karena kita harus mencari di situs internet. Aparatur Desa Pahayu sudah mengusulkan bantuan program Tower Group bersama atau TGB untuk memperkuat sinyal. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari instansi terkait. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Desa Sungai Burung di Kecamatan Dente Teladas, Tulang Bawang terancam tenggelam dampak abrasi sungai. Lebar sungai di desa ini setiap tahunnya terus bertambah. Hutan bakau untuk menangkal ombak pantai juga sebagian turut hilang akibat abrasi. Desa Sungai Burung berada di muara antara Laut Jawa dengan Sungai Tulang Bawang. Sekitar 10 tahun silam, lebar sungai sekitar 500 meter, namun kini lebarnya telah bertambah mencapai 1 kilometer. Dampak abrasi, sungai menjadi dangkal dan sulit dilalui oleh perahu ukuran besar saat air surut. Selalu bergeser, kenapa? Kampung ataupun hutan itu abrasi sehingga masyarakat pindah-pindah. Sehingganya saya memohon kepada pemerintah supaya dibuatkanlah dam, pemecah ombak, penangkis ombak. Kenapa? Kalau itu nggak cepat dilakukan, kampung ini bakal nantinya hilang. Untuk mencegah abrasi yang lebih parah, warga dan pamong desa Sungai Burung meminta bantuan pemerintah agar dibuatkan tanggul penangkis. Tanggul penangkis sebagai kami pelindung kampung daripada ganasnya ombak ketika ada ombak besar. Mudah-mudahan dapat realisasi. Kami juga memohon kepada Ibu Bupati untuk memperhatikan kami untuk kelanjutan daripada masyarakat, karena Sungai Burung ini adalah penghasil perekonomian untuk nelayan. Dari data BPBD Tulang Bawang, abrasi di desa Sungai Burung mulai terjadi sejak sekitar tahun 2008 lalu hingga kini belum teratasi.
Pemerintah kabupaten telah mengajukan permohonan pembangunan tanggul penangkis ke pemerintah pusat, namun belum terrealisasi. Ada sepanjang pantai di Sungai Burung itu nyaris hampir habis. Saat ini seberapa parah sih? Mungkin kondisi sekarang ini saya lihat sudah hampir habis. Hutan mangrove-nya gitu. Bahkan kita langsung ninjau langsung ke sana. Tadinya dari tempat penghunian masyarakat, sekarang nggak ada lagi, udah ada ke pinggir semua. Desa Sungai Burung merupakan desa perairan yang dihuni lebih dari 500 keluarga. Warga desa Sungai Burung umumnya berprofesi sebagai nelayan dan pengolah ikan asin. Perairan desa Sungai Burung juga merupakan penghasil kerang terbesar di Lampung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.